Saya masih teringat pada waktu saya buat lagu ini, saya kutip dari peristiwa Maria dan Mbak Marta waktu saudaranya Lazarus meninggal. Waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia bilang, Tuhan, seandainya Tuhan ada pada waktu saudaraku belum meninggal, pasti saudaraku gak akan meninggal. Ya, tetapi mujizat Tuhan tidak terbatas. Mujizat Tuhan tidak bisa pilih-pilih. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Meskipun Lazarus sudah mati, berapa hari ya kemarin? Kalau saudara tahu ceritanya, Lazarus sudah meninggal berapa hari? Sudah bau, ya, nggak ada kemungkinan hidup, wong sudah dikubur, ya. Tetapi waktu Tuhan bukan waktu kita. Mujizat Tuhan tidak terbatas. Meskipun yang tidak mungkin bisa kita lakukan, tidak ada pertolongan siapapun, waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan Yesus mendengar Maria, hatinya tersentuh. Hati Tuhan tersentuh. Tuhan bilang, hai Lazarus, bangkit. Dan dia hidup kembali. Itu yang luar biasa. Mujizat Tuhan luar biasa. Apapun persoalan kita, saya tahu tidak ada satupun kita yang tidak punya masalah, ya. Masalah kita tidak sama. Ada yang masalah keluarga, ada yang masalah keuangan dan lain sebagainya. Tetapi apapun masalahmu, mungkin sakit yang dokter bilang gak bisa sembuh, ya. Mungkin dokter bilang sudah, uangmu gak bisa menyembuhkan sakitmu. Tetaplah percaya, berdoalah, buat hati Tuhan tersentuh sampai dia tidak tahan lagi untuk menolongmu. Amin. Saya akan coba nyanyikan lagu ini. Teksnya hati Tuhan tersentuh ya, coba ya. Saya akan pujikan lagu ini, semoga bisa jadi berkat buat saudara. Hati Tuhan tersentuh mendengar doamu, air matanya tumpah memandangmu. Dia akan tolong, tak tunda sampai esok hari. Dia akan buat jalan bagimu. Tangannya pegang erat tanganmu, cintanya penuhi hidupku, memelukku, lingkupiku. Tangan Tuhan setia menolongku. Sekali lagi saya akan pujikan lagu ini. Hati Tuhan tersentuh mendengar doaku, air matanya tumpah memandangmu. Dia akan tolong, tak tunda sampai esok hari. Dia akan buat jalan bagiku. Tangannya pegang erat tanganku, cintanya penuhi hidupku, memelukku, lindungiku. Tangan Tuhan setia
lagu ini saya ciptakan pada saat saya memerlukan pertolongan Tuhan, ya. Saya waktu mendengarkan khotbah di sebuah gereja, dan saya ambil kata-katanya bahwa kalau kita berdoa, kalau kita penyembahan dengan hati yang tulus, keluar dari hati kita yang paling dalam, katakan, Tuhan, aku perlu pertolongan-Mu. Buat hati Tuhan tersentuh, dan Tuhan tidak akan tega membiarkan kita. Pertolongannya, waktu Tuhan datang tepat pada saatnya, Dia menolong saya. Dan saya percaya seberapa banyak yang hadir saat ini, Tuhan pasti menolong kita, pasti Tuhan tolong kita. Dia gak akan biarkan kita sendirian. Amin. Ayo kita pun belajar lagu ini, ya. Haleluya. Hati Tuhan tersentuh mendengar doaku. Air matanya tumpah memandangku. Dia akan tolong, tak tunda sampai esok hari. Buat jalan bagiku. Sekali lagi, ya. Hati Tuhan tersentuh mendengar doaku. Air matanya tumpah memandangku. Dia akan tolong, tak tunda sampai esok hari. Dia akan buat jalan bagimu. Tangannya pegang erat tanganku. Cintanya lingkupi hidupku, pemugiku, lindungiku. Tangan Tuhan setia menjagaku. Tangannya pegang erat tanganku. Cintanya penuhi hidupku. Dia memelukku, lindungiku. Tangan Tuhan setia menjagaku. Saudara rasakan, pada waktu kita berseru, Dia memelukku, Dia menjagaku. Saudara, hati ini tenang, ya. Kalau kita dipeluk sama Tuhan, kalau saudara punya anak masih bayi, kalau saudara peluk, aduh, dia aman, ya, dalam dekapan orang tuanya, dalam pelukan orang tuanya. Begitu juga kita, cintanya penuhi hidupku. Dia memeluk kita, wah dahsyat, ya. Kalau kita sudah dipeluk Tuhan, rasanya aman, ya. Apapun yang terjadi, kalau kita dipeluk Tuhan, masalahmu pasti selesai, masalahmu pasti berakhir, pasti Tuhan tolong. Mari kita bangkit berdiri, kita sembah Dia. Haleluya. Tangannya pegang erat tanganku. Cintanya penuhi. Rasakan, Dia peluk, memeluk, Dia menjaga. Haleluya. Tangan Tuhan setia menjagaku. Tangannya pegang, Dia pegang erat tanganku. Luar biasa cintanya. Haleluya. Rasakan, Tuhan memelukmu. Haleluya. Lindungiku. Tangan Tuhan setia menjagaku. Mari saudara nyanyikan dari awal. Haleluya. Hati Tuhan tersentuh mendengar doaku. Air matanya tumpah memandangku.
Dia akan buat jalan bagiku. Sekali lagi, hati Tuhan tersentuh mendengar doaku. Air tumpah memandangku, Dia akan tolong tak tunda sampai esok hari. Dia akan buat jalan bagiku. Amin. Tangannya pegang erat. Rasakan kasih Tuhan, rasakan Dia pegang tanganmu. Rasakan cintanya saat ini. Dia memelukmu saat ini. Lindungiku. Tangan Tuhan setia menjagaku. Tangannya pegang erat tanganku. Cintanya penuhi. Teriak, peluk Tuhan, peluk kami Tuhan, lindungi kami Tuhan. Tangan Tuhan setia menjagaku. Tangan Tuhan setia menjagaku. Sekali lagi, tangan Tuhan setia menjagaku. Haleluya, haleluya. Sembah dengan hati yang penuh dengan kerinduan. Sembah Dia, buat hatinya tersentuh. Haleluya, Yesus. Buat hati Tuhan tersentuh pada pagi hari ini. Buat Dia menolongmu saat ini. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya, 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 haleluya. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu kuat saat ini Tuhan. Tolong kami, tolong jemaat-Mu Tuhan. Kami perlu pertolongan-Mu saat ini Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Peluk kami Tuhan, peluk erat kami Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Jangan biarkan kami terlepas dari genggaman tangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, 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 Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, kami percaya Engkau pasti tolong kami saat ini. Ada pemulihan dalam rumah tangga kami, ada pemulihan dalam keluarga kami, ada pemulihan dalam pekerjaan kami, ada pemulihan dalam pelayanan kami, dalam studi kami Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu nyata saat ini. Bahkan yang sakit apapun juga, sakit yang dokter tidak bisa sembuhkan sekalipun, saat ini juga Tuhan, mujizat-Mu pasti terjadi saat ini Tuhan. Pasti ada kesaksian heran saat ini Tuhan. Pasti nama-Mu lebih dipermuliakan di tempat ini Tuhan. Pasti Tuhan.
Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Masih dalam hadirat Tuhan. Siapkan hatimu. Dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Shalom. Kita semua diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Luar biasa ya, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat jemaat yang hadir hari ini. Ya, jam-jam pagi gini banyak orang yang tidak bisa bangun. Ya, mungkin hawanya malang dingin, ya, nggak beribadah malah tarik selimut, malah lanjut tidur. Tetapi kita ini adalah orang-orang yang luar biasa. Pagi kita sudah mencari Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Saya sangat percaya Tuhan melawat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Setuju, katakan amin. Amin. Ada banyak alasan kita mengucap syukur. Ya, hari ini kalau kita sehat, hari ini kalau kita bisa datang di tempat ini, saya percaya itu bukan karena kekuatan kita. Itu karena ada anugerah, ada kemurahan Tuhan yang diberikan kepada setiap kita. Saudara, hidup kita ini bukan karena kita ini rajin berolahraga. Bukan karena kita rajin minum obat, vitamin, suplemen, dan lain sebagainya. Tetapi saya sangat percaya kalau kita hidup hari ini, kita sehat hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan yang terjadi nyata di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberikan satu pertanyaan yang sangat penting sekali untuk kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Apa yang akan kita kerjakan kalau hari ini adalah hari terakhir kita hidup di muka bumi ini? Saya sangat percaya ibadah kita ini, kita beribadah, kita berdoa, kita menyanyi itu bukan hanya sekedar kebiasaan. Oh, minggu depan aku masih bisa beribadah. Oh, besok aku masih bisa ketemu dengan orang-orang yang aku kasih. Oh, masih ada kesempatan. Tetapi pertanyaannya, apa yang akan kita kerjakan jika hari ini adalah hari kita terakhir hidup di muka bumi ini? Saya sangat yakin cara kita beribadah itu beda. Kita nyanyi itu bukan sekedar keluar suara, tapi kita itu sungguh-sungguh nyanyi, kita sungguh-sungguh menyembah, kita sungguh-sungguh berdoa. Cara kita bersosialisasi dengan keluarga kita pasti beda. Pasti kita menghargai setiap detik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Cara kita ngomong sama suami, cara suami ngomong sama istri, sama anak-anak pasti beda. Karena kita tahu waktunya sudah tidak lama lagi. Hari ini mari miliki, taruh di dalam hati kita. Seakan-akan kita hidup itu, ini adalah hari yang terakhir aku ketemu dengan keluargaku. Ini hari terakhir aku ketemu dengan rekan-rekan sepelayananku. Pasti semuanya akan beda. Kita pasti hati-hati kalau ngomong. Pasti kita bertindak juga hati-hati. Kita beribadah dengan sungguh-sungguh, tidak ada waktu lagi kita untuk main-main. Ya, cara kita beribadah bukan hanya sekedar aku datang karena aku anak Tuhan, karena aku orang Kristen, aku harus ada di gereja. Tetapi kita akan berubah total ketika kita tahu bahwa hari ini adalah hari kita terakhir hidup di muka bumi ini. Kalau uang di bank itu bisa kita cek, sisa berapa saldonya. Pulsa di handphone kita bisa tahu berapa banyak pulsa saldo di dalam handphone kita. Kita akan bijaksana untuk menggunakannya. Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu berapa lama kita hidup di muka bumi ini. Oleh sebab itu saya rindukan jemaat pada pagi hari ini. Semuanya termasuk saya juga. Kita bijaksana mempergunakan waktu. Miliki satu persepsi bahwa kita ini terakhir. Waktunya kita hidup di muka bumi ini. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Doa dengan sungguh-sungguh. Seakan-akan tidak ada waktu lagi. Cara kita mendengar firman Tuhan, kita mau sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Saya rindukan saat firman Tuhan ini diberitakan, Tuhan melawat setiap kita. Tuhan lakukan mujizat saat firman ini diberitakan. Amin. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan firman Tuhan. Setelah selesai khotbah, jemaat SMS BB sama saya. Bu, saya sangat diberkati luar biasa. Saya tidak berhenti meneteskan air mata. Saya percaya ini bukan karena saya kepengin nangis.
Atau saya lagi melo, tetapi saya percaya ada lawatan Tuhan ketika firman Tuhan diberitakan. Saya rindukan pada pagi hari ini juga Tuhan melawat kita semua. Ayo kita belajar bersama-sama. Kita buka di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-52. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Markus 10 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-52. 46 berkata demikian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. 52, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Puji nama Tuhan. Ayat 46 ini dikatakan, di situ ketika Yesus masuk kota Yeriko, tidak ada rencana, tidak ada schedule, tidak ada jadwal untuk Yesus secara khusus menghampiri Bartimius ini. Ya, di situ diceritakan ada seorang pengemis. Seorang pengemis ini mengatakan status seseorang. Ya, pengemis ini orang yang bukan orang kaya, tetapi orang yang benar-benar miskin. Ya, sudah miskin, dia dikatakan apa? Buta. Ada keterbatasan di dalam hidupnya. Saya mau katakan Bartimius ini adalah orang yang sudah tidak punya harapan. Kalau dia orang kaya, meskipun dia buta, dia bisa pakai uangnya, hartanya untuk pergi berobat. Mungkin masih ada kesempatan untuk dia bisa melihat kembali. Mungkin dia bisa beli ganti mata yang baru. Tetapi ayat firman Tuhan ini berkata, ada seorang pengemis. Orang yang miskin. Dan dia mempunyai cacat. Ya, dia buta, dia tidak seperti manusia normal, dia bisa bekerja untuk mengumpulkan harta, kemudian dia pergi berobat. Tidak. Dengan kata lain saya mau katakan Bartimius ini tidak mempunyai harapan lagi untuk bisa melihat, untuk bisa menjadi orang yang berpengharapan, bisa bekerja seperti orang-orang yang normal. Dia tidak ada harapan lagi. Orang tuanya miskin, dia duduk di tepi jalan, dia tiap hari meminta belas kasihan orang yang lewat. Tetapi ayat yang terakhir saya membaca ayat firman Tuhan. Ketika Bartimius ini berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Apa yang tidak mungkin itu terjadi di dalam hidupnya. Yang tadinya tidak ada harapan untuk dia melihat. Yang tidak ada harapan lagi untuk dia bisa menjadi orang yang normal. Tetapi sejak dia berjumpa dengan Yesus. Apa yang tidak mungkin itu, dia buta itu menjadi bisa melihat. Dan dia seumur hidupnya melayani Tuhan. Hari ini mungkin kita berkata, aku tidak buta, Bu. Aku tidak miskin juga. Tetapi ada sesuatu, jalan buntu, aku tidak punya harapan. Orang lain berkata, oh enggak mungkin engkau ditolong. Oh enggak mungkin lagi keluargamu bisa dipulihkan. Oh enggak mungkin kesehatanmu bisa disembuhkan. Dengar baik-baik, ada kabar sukacita pada pagi hari ini. Ayo kita mau berpengharapan pada firman Tuhan. Kalau Bartimius berjumpa dengan Yesus, ditolong, disembuhkan, bisa melihat. Hari ini miliki iman kepercayaan. Ketika aku berjumpa dengan Yesus, apapun yang menjadi masalah persoalan hidupku, pasti ditolong oleh Tuhan.
pastikan di dalam setiap ibadah kita berjumpa Yesus secara pribadi. Amin. Berjumpa dengan Yesus secara pribadi adalah luar biasa. Bartimius ketemu dengan Yesus. Padahal tidak ada jadwal Yesus ketemu untuk menjumpai, untuk menyembuhkan Bartimius. Tetapi kita akan melihat, kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya Bartimius itu bisa ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ayat yang ke-47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Perhatikan baik-baik, ketika didengarnya. Mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bukankah iman itu timbul dari pendengaran? Dan pendengaran akan firman Tuhan. Bartimius setiap hari dia duduk di tepi jalan untuk meminta belas kasihan orang. Tetapi hari itu dia mendengar bahwa Yesus akan lewat. Di mana dia tiap hari berada di situ. Dia dengar, imannya mulai timbul. Orang berkata, oh Yesus itu luar biasa. Yesus itu sangat ajaib. Orang ketemu dengan Yesus disembuhkan. Apapun yang menjadi masalah persoalannya dijamah disembuhkan oleh Yesus. Ketika dia mendengar kesaksian tentang Yesus, imannya mulai timbul. Dia rindu ketemu dengan Yesus. Oleh sebab itu dia mulai melakukan langkah yang pertama. Dia mulai berseru kepada Yesus. Hari ini kalau kita sedang mengalami satu pergumulan di dalam hidup. Kepada siapa kita berseru? Atau di dalam hati kita mulai cari, siapa yang bisa menolong aku ya? Bos mana yang bisa tolong aku ya? Hamba Tuhan mana yang bisa menolong aku? Bartimius ini melakukan satu langkah yang tepat. Ketika imannya dia timbul, dia tahu yang bisa menolong di dalam hidupnya hanyalah satu orang, yaitu Yesus Tuhan. Dia rindu, dia berseru kepada Yesus. Meskipun dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendekati Yesus, tetapi dia pakai suaranya. Dia berdoa, dia berseru kepada Yesus. Dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mungkin ada satu kelebihan dari seorang pengemis untuk meminta belas kasihan orang. Ya, kalau kita ketemu dengan pengemis di pinggir jalan ya, kita, Pak kasihani aku Bu, kasihani aku, udah 7 hari nggak makan ya. Kadang-kadang kita lihat di internet ya, bahkan kakinya ini dibuat seakan-akan kakinya ini putus, padahal bohong ya. Ada banyak pengemis itu pintar minta belas kasihan. Tetapi saya sangat percaya ketika Bartimius ini berjumpa dengan Yesus, dia ingin teriakannya itu benar-benar ditolong oleh Tuhan. Dia berseru, Yesus anak Daud. Satu kali dia berseru, Yesus tidak memperhatikan dia. Dia terus menerus, dia semakin keras volumenya, diperkeras lagi. Keluar dari dasar hatinya dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan, kalau engkau tidak menolong, tidak ada seorang pun yang bisa menolong aku. Tetapi di dalam perjalanannya berseru kepada Yesus, berdoa kepada Yesus, berteriak minta tolong kepada Yesus. Dia mengalami hambatan. Ada banyak orang yang terganggu, terusik dengan teriakan Bartimius. Banyak orang menyuruh dia diam-diam. Jangan berteriak-teriak. Tetapi semakin dia disuruh diam, semakin dia kencang dia berseru kepada Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Berapa banyak ketika kita berseru kepada Tuhan, langkah kita sering kali terhenti di tengah jalan. Percuma engkau berdoa. Percuma engkau beribadah, percuma engkau setia melayani Tuhan. Nggak mungkin ditolong oleh Tuhan. Kemudian iman kita mulai lemah. Tetapi Bartimius ini semakin dia dilarang, semakin dia kencang berseru kepada Tuhan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan apa yang terjadi? Dia berseru, dia berteriak 1-2 kali, Yesus tidak terhenti langkahnya. Kemudian dia menangis, dia berseru sekali lagi dengan kencang. Yesus anak Daud, kasihanilah aku Tuhan.
saat itu, ketika Yesus melangkahkan kakinya, hatinya tidak kuat untuk melangkahkan. Hatinya Yesus tersentuh mendengar seruan dari Bartimius. Dia tidak kuasa untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Seruan Bartimius itu mampu menghentikan langkah Yesus. Seruan Bartimius, tangisan Bartimius mampu membuat langkah kaki Yesus berhenti. Hari ini mungkin engkau sudah berdoa kepada Tuhan. Tetapi jawaban doa itu belum engkau terima sampai hari ini. Dengar baik-baik. Sampai kapan kita harus berdoa? Saya mau katakan, sampai Tuhan menolong kita. Sampai hati Tuhan itu tersentuh. Sampai hati Tuhan itu tidak kuat lagi untuk melanjutkan perjalanannya. Dia berhenti karena teriakan Bartimius. Pagi hari ini, kita mau berdoa sungguh-sungguh. Sampai Tuhan itu mau menolong, memberkati kita berlimpah-limpah. Ketika hidup kita sedang menghadapi masalah ini, kita mau berseru kepada Yesus. Dan ketika langkah kaki Yesus itu terhenti, yang kedua yang dia kerjakan. Coba kita perhatikan ayat yang ke-51. Ketika Yesus sudah berhenti dan Bartimius itu sudah dekat kepada Yesus, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Sampai di situ dulu. Hari ini, kalau Yesus itu mendatangi kita, menepuk bahu kita, apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat? Kepingin apa, Bapak Ibu di tempat ini? Engkau merindukan apa? Bukan hanya yang sepele-sepele, tetapi apa yang tidak mungkin itu kau ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku rindu suamiku itu bertobat. Tuhan, aku pengen anak-anakku itu dekat sama Tuhan. Oh Tuhan, aku kepengen pekerjaanku ini dipulihkan, diberkati, Tuhan melimpah. Tuhan, aku kepengen, aku melihat keluargaku, seluruh keluargaku ini melayani Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Hari ini apa ada yang kita rindukan, yang belum terjawab? Doa-doa kita mungkin belum dijawab oleh Tuhan. Hari ini saatnya kita ngomong sama Tuhan. Mungkin kita sudah pernah meminta puluhan tahun yang lalu, tetapi Tuhan belum jawab sampai hari ini. Mari ingatkan Tuhan. Tuhan, aku ini punya kerinduan loh Tuhan. Aku ini kan anakmu toh Tuhan. Ngomong sama Tuhan secara pribadi. Ayat yang ke-52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Saya tidak pernah baca Yesus menjamah mata dari Bartimius. Saya tidak pernah baca juga Yesus ambil pasir, ambil tanah liat untuk dicampur dengan air untuk ditempelkan di mata Bartimius. Yesus tidak lakukan apa-apa. Yesus melihat iman dari Bartimius. Hari ini Yesus tidak melihat apa yang sedang engkau pakai. Tas apa, mobil apa, rumah mewah apa yang sedang engkau miliki. Hari ini Yesus melihat imanmu. Iman yang seperti apa yang engkau miliki. Atau engkau sedang berkata, aku mau melayani Tuhan. Aku mau setia kepada Tuhan asal Tuhan sembuhkan penyakitku. Ataukah engkau berkata, aku mau setia beribadah. Kalau Tuhan sudah memberkati aku berlimpah-limpah. Itu bukan iman. Iman itu bulat. Tidak ada kata tetapi. Jikalau iman itu muncul, iman itu timbul seperti Bartimius. Yesus anak Daud, tolonglah aku. Dengan kata lain, doa dari Bartimius ini berkata, Tuhan, engkaulah satu-satunya penolong di dalam hidupku. Tidak ada orang lain, tidak ada kuasa manapun yang sanggup menyembuhkan dia kecuali Yesus. Iman yang seperti ini yang dilihat oleh Yesus. Iman yang bulat. Meskipun aku belum diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah, aku mau tetap setia kepada Tuhan. Meskipun aku belum disembuhkan dari sakitku, aku mau tetap setia kepada Tuhan.
iman yang bulat. Hari ini, adakah kita memiliki iman yang seperti Bartimeus? Tuhan tidak perlu menjamah kita satu persatu. Yesus melihat imannya. Pergilah. Bahkan Yesus menyuruh Bartimeus ini pergi. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus kagum dengan imannya Bartimeus. Dia tidak kaya dengan harta, tetapi dia memiliki iman yang bulat kepada Yesus. Dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan sampai langkah kaki Yesus berhenti. Dan Yesus itu terkagum-kagum melihat imannya. Bagaimana seorang pengemis miskin ini, dia begitu percaya bahwa kalau dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi, dia tidak buta lagi. Dia tidak perlu mengalami kemiskinan lagi. Dia tidak perlu mengalami kesakitan itu lagi. Dan ajaib. Ayat yang ke-52 berkata, pada saat itu juga melihatlah ia. Ketika Yesus bertanya, ketika Yesus berfirman, mukjizat itu terjadi. Hari ini saya juga percaya. Ketika firman ini diberitakan, ada mukjizat terjadi di tengah-tengah kita. Ada hati Tuhan yang tersentuh ketika melihat jemaat iman, jemaat di tempat ini begitu bulat, begitu mengharapkan mukjizat Tuhan, begitu mengagungkan Tuhan, bahwa hanya Yesus satu-satunya penolong di dalam kehidupan kita. Bukan casing luarnya yang Tuhan lihat, tetapi Tuhan melihat hati kita masing-masing. Hari ini miliki hidup yang beriman. Tidak pakai embel-embel. Justru ketika kita mempercayai Tuhan seutuhnya, sebulat-bulatnya, mukjizat itu dialami oleh Bartimeus. Dan ketika mukjizat itu dialami, matanya bisa melihat, Yesus menyuruh Bartimeus ini, pergilah. Imanmu sudah menyelamatkan engkau. Tetapi Bartimeus justru tidak meninggalkan Yesus. Ketika mukjizat itu dialami oleh Bartimeus, justru Bartimeus itu mengikut Yesus untuk melayani Tuhan. Amin. Hari ini berapa banyak yang rindu mengikut Yesus seumur hidup. Amin. Tuhan melihat, jadilah sesuai dengan imanmu. Firman Tuhan pada pagi hari ini sangat singkat. Ketika kita sedang mengalami pergumulan, jalan buntu, tidak ada harapan lagi, berserulah kepada Yesus. Berserulah. Jangan sampai ada seorang pun atau apapun yang bisa menghalang-halangi. Kita berseru kepada Yesus. Berdoalah. Berdoa sampai kapan? Sampai hati Tuhan itu tersentuh. Sampai Tuhan itu tidak tega melihat kita terus-menerus hidup di dalam penderitaan. Dan yang kedua, jika kita itu dekat sama Tuhan, apa saja yang kita rindukan, Tuhan itu berikan. Karena Tuhan melihat iman kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Saya rindu juga jemaat bisa menyanyikan hati Tuhan tersentuh. Nyanyi keluar dari dasar hatimu. Nyanyi, sembah seakan-akan ini adalah hari terakhir kita hidup di muka bumi ini. Katakan dengan hatimu. Katakan melalui penyembahanmu. Tuhan, aku mengasihi Engkau. Haleluya. Hati Tuhan tersentuh mendengar doaku. Air matanya tumpah memandangku. Dia akan tolong, tak tunda sampai esok hari. Dia akan buat jalan bagiku. Hati Tuhan tersentuh mendengar doaku. Air matanya tumpah memandangku.
firman Tuhan yang sangat singkat dan sederhana ini. Hari ini mungkin engkau berkata, Tuhan, Tuhan, masalahku ini berat, persoalanku ini banyak. Aku rindu Tuhan, hampiri aku Tuhan, peluk aku Tuhan. Mari kau berkata, pejamkan mata, temui Tuhan secara pribadi pada pagi hari. Jangan kau pernah tinggalkan tempat ini kalau kau tidak bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Biarkan hati Tuhan itu tersentuh. Hati Tuhan itu tersentuh melihat air mata kita. Hati Tuhan itu tersentuh melihat seruan doa kita. Hati Tuhan itu tersentuh melihat iman. Haleluya. Hati Tuhan tersentuh.
Engkau lihat setiap tetesan air mata kami. Engkau lihat kedalaman hati kami Tuhan. Ya ralabata shikara labarabata. Kami percaya. Engkau tidak sanggup untuk tidak memberkati kami Tuhan. Pagi hari ini kami rindu hati Tuhan itu tersentuh. Untuk menolong, untuk memberkati, untuk menyembuhkan setiap kami. Berkati Tuhan setiap kami yang hadir pada pagi hari. Biar firman-Mu ini Kau meteraikan di dalam hati kami. Pulang dari tempat ini, kami diberkati oleh Tuhan. Pulang dari tempat ini kami disembuhkan oleh Tuhan. Pulang dari tempat ini keluarga kami dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan pada pagi hari. Berkati Bapak Gembala juga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak.